Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Materi ini sebagai tambahan nilai kami dari tugas mata kuliah politik luar negeri. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Suratiningsih, SIP MA, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baiklah, berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Agus Nani Normaningsih, Bella Ariska, Mary Elisa, Raihanul Fazrah, Rian Yudityo, dan Vincent Christiansyah. Adapun pokok materi yang akan kami bahas adalah 1. Biografi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 2. Politik luar negeri Indonesia. 3. Gaya kepemimpinan Gus Dur. 4. Kebijakan luar negeri Gus Dur. 5. Wajah diplomasi Indonesia pada era Gus Dur. 6. Perbandingan gaya politik luar negeri Gus Dur dan pemimpin lain. 7. Kekurangan politik luar negeri Gus Dur. Nah, sekarang kita akan masuk pada pokok materi yang pertama. Saya, Bella Ariska, akan menyampaikan biografi singkat dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam pada tahun 1940 di Denayar, Jombang, Jawa Timur. Dari pasangan Kiai Haji Wahid Hashim dan Hajah Solihah. Terdapat kepercayaan bahwa beliau lahir pada tanggal 4 Agustus. Tetapi, kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti beliau lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, atau sama dengan tanggal 7 September. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Adakhil, yang berarti sang penakluk. Karena kata Adakhil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid, yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Pada tahun 1968, Gus Dur menikahi Sinta Nuriyah dan memiliki 4 orang anak yang bernama Alisah Khotun Nada, Zanubah Arifah Kapsoh Rahman Wahid, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Beliau menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sebagai seorang Presiden RI, Gus Dur memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Beliau melakukan pendekatan yang lebih simpatik pada kelompok Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI yang mati disiksa, dan lain-lain. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sering melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, yang salah satunya adalah mengatakan bahwa anggota MPR RI seperti anak TK. Halo, saya Raihanul Fazrah. Saya akan melanjutkan materi tentang politik luar negeri Indonesia.
Presiden RI yang keempat yaitu Abdurrahman Wahid mempunyai gaya sendiri dalam menjalankan politik atau kebijakan luar negerinya. Diplomasi bilateral mendekatkan perspektif bahwa Indonesia memiliki banyak kawan di dunia internasional. Kebijakan seperti itulah yang terbilang sangat efektif ketika itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia yaitu Tengku Faizasyah bahwa Gus Dur memang kerap melakukan lewatan tur ke luar negeri. Hal itu dalam rangka peningkatan hubungan bilateral dengan negara yang dikunjunginya. Jika saat itu memilih diplomasi multilateral, Indonesia akan terbentuk banyak hal. Diplomasi multilateral kadang identik dengan substansi topik perundingan yang biasa. Ketika itu, Indonesia dengan tegas berani memberi wacana baru. Lebih dari itu, Gus Dur juga ingin menyatukan poros-poros dunia, timur dan barat, dalam kekuatan yang menyatu dan sinergi. Artinya untuk mengembangkan kehidupan politik ke depan, Indonesia tidak bisa meninggalkan kawasan Asia Pasifik. Pada waktu zaman Presiden Abdurrahman Wahid, diplomasi Indonesia memang mendekati negara-negara Pasifik. Selanjutnya saya Rayhanul Fajrah akan melanjutkan pemateri tentang gaya kepemimpinan Gus Dur. Sisi lain dari kepemimpinan Gus Dur sebagai presiden adalah dominasinya dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dominasi itu ditunjukkan oleh tur keliling dunia yang menghabiskan 23 dari 40 hari pertama masa pemerintahannya. Rekor baru yang sangat fantastis dalam sejarah kepresidenan. Di sini membahas mengenai politik luar negeri Gus Dur dan gaya perpolitikannya yang khas, yang santai namun mempunyai banyak makna dan tujuan besar. Gus Dur memfokuskan pada upaya pemulihan kembali nama Indonesia di mata dunia internasional dengan menarik para investor-investor negara-negara lain untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Hanya saja, cara yang ditempuh Gus Dur tersebut tidak dimengerti pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga dianggap pemborosan dan sia-sia. Padahal Gus Dur mempunyai keunikan tersendiri dengan gayanya dalam berpolitik. Perkenalkan, nama saya Mary Elisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Gus Dur. Seperti yang kita ketahui, ketika Gus Dur berkuasa, Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak kondusif, terutama kepercayaan internasional terhadap Indonesia sangat rendah. Oleh karena itu, wajar apabila fokus perhatian pemerintahan Gus Dur lebih berorientasi kepada bidang luar negeri. Bagi Gus Dur, langkah-langkah tersebut bukan wadahnya yang menjadi orientasi, melainkan makna dari wadah tersebut. Di samping itu, Gus Dur berupaya untuk menciptakan perubahan-perubahan di negara-negara kunci Asia agar mereka lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan Indonesia. Pendekatan baru politik luar negeri ini, selain dibentuk oleh perubahan-perubahan dalam negeri, juga dibangun atas dasar perkiraan-perkiraan munculnya kecenderungan ekonomi lebih besar yang akan dibentuk landscape abad mendatang. Ketika Gus Dur melansir kebijakan luar negeri yang mengutamakan hubungan dengan negara-negara kunci di Asia, masyarakat yakin telah terjadi pergeseran atas perubahan dalam politik luar negeri Indonesia. Masyarakat percaya bahwa pemerintahan selalu berusaha beradaptasi dengan lingkungannya yang berubah baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan adaptasi itu adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan merealisasikan tuntutan dalam negeri melalui politik luar negeri. Dilihat dari perspektif demikian, apa yang dilakukan oleh Gus Dur bukankah pergeseran, apalagi perubahan total politik luar negeri.
melainkan suatu proses adaptasi terhadap lingkungan internal dan eksternal Indonesia yang berubah. Dalam proses adaptasi ini, pemerintahan Gus Dur memunculkan aspek mutualisme dalam politik luar negerinya, yaitu mengembangkan kerjasama internasional yang didasari oleh kepentingan dan mengutamakan pendekatan regional. Ada beberapa alasan yang memperkuat hal ini, yaitu pertama, perubahan-perubahan dalam negara Indonesia telah memunculkan pandangan kritis dalam masyarakat terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan memperbesar tuntutan mereka terhadap pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah nasional, terutama dalam masalah ekonomi. Kedua, sebagai konsekuensi dari perubahan yang disebut pertama adalah semacam konsensus antara pemimpin dan masyarakat untuk membangun strategi yang memungkinkan Indonesia memiliki kebebasan lebih besar untuk mempromosikan pengaturan baru di luar negeri yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketiga, hasil dari proses demokrasi dalam politik Indonesia memberikan peluang bagi munculnya mekanisme yang lebih adaptif terhadap tuntutan yang muncul di balik maupun di luar. Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur menetapkan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang disebut dengan ecumenical diplomacy, yaitu merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan, yaitu pertama, pemulihan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Kedua, memulihkan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum. Ketiga, memelihara keutuhan wilayah Indonesia, persatuan bangsa serta stabilitas nasional, dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Keempat, peningkatan hubungan bilateral dengan prioritas negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kelima, memajukan kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia. Wajah diplomasi Indonesia pada era Gus Dur. Wajah diplomasi Indonesia pada pemerintahan Gus Dur banyak dipengaruhi oleh dinamika kehidupan dalam negeri. Perkembangan-perkembangan positif yang turut menyumbang pada kinerja kebijakan luar negeri antara lain penyelenggaraan sidang tahunan MPR, disahkannya UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, UU nomor 37 tahun 99 tentang hubungan luar negeri, dan Kepres tentang tata koordinasi yang menyelenggarakan hubungan luar negeri. Kegiatan politik dan hubungan luar negeri pemerintahan Gus Dur memprioritaskan upaya-upaya untuk yang mendukung pemulihan ekonomi nasional, peningkatan citra serta dukungan masyarakat internasional terhadap integrasi wilayah dan kedaulatan bangsa yang dilakukan melalui kunjungan Gus Dur ke luar negeri selama kurang dari 2 tahun. Pemerintahan Gus Dur berusaha mengutamakan diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Pasifik, seperti Australia, RRC, dan Jepang, terhadap kebijakan pemerintah dalam merespon ancaman disintegrasi bangsa yang dinilai merupakan salah satu kepentingan nasional yang bersifat mendesak dan perlu diprioritaskan. Hai, saya Vincent Christian dan saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan gaya politik luar negeri Gus Dur dan pemimpin lain. Dalam setiap periode pemerintahan juga terjadi pemaknaan yang bervariasi terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Perbedaan interpretasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, ini Indonesia terkenal mendapat sorotan tajam oleh dunia internasional. Bukan hanya keaktifannya dan juga peranannya di internasional, tapi ide-ide serta kebijakan luar negerinya yang menjadi panutan beberapa negara pada saat itu. Masa Orde Lama merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hatta, dan beliau juga mengungkapkan tentang gagasan pokok non-blok. Gerakan non-blok merupakan ide untuk tidak memihak antara blok barat dan yang diwakili oleh Amerika Serikat
dan Blok Timur yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi antara kedua negara tersebut merambah ke negara-negara lain, termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Dominasi Pak Harto tercermin dari perubahan orientasi politik luar negeri yang pro-barat dan diabdikan untuk pembangunan ekonomi. Bantuan dana untuk Orde Baru berdatangan dari negara-negara barat berkat politik luar negeri yang anti-komunis. Pak Harto memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina. Politik luar negeri Pak Harto berhasil menjaga kesinambungan kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara dengan melanjutkan gagasan Bung Karno mengenai kerjasama regional melalui pembentukan ASEAN. Menelaah kembali semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana Indonesia baru memasuki tahapan baru dalam pemerintahannya. Setelah menggulingkan rezim Presiden Soeharto yang dianggap sebagai rezim yang diktator, Indonesia memasuki tahapan di mana demokrasi lebih ditegakkan. Pemerintahan Gus Dur dianggap yang paling kontroversial. Beliau ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, menuai begitu banyak tantangan dari dalam negeri. Politik luar negeri yang dijalankan yang masih menggunakan formula lama, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nani. Saya akan melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu tentang kekurangan politik luar negeri Gus Dur. Seiring perjalanan waktu, roda pemerintahan Abdurrahman Wahid pun bergerak. Kancah politik tampak dinamis, namun pemulihan krisis ekonomi masih juga belum tampak. Berbagai daerah di tanah air kerap menjadi gangguan. Kerusuhan berdarah sampai bencana alam terjadi di beberapa tempat. Sementara itu, Presiden Wahid mulai banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Dari rencana membuka hubungan dengan Israel, pencabutan ketetapan MPRS yang melarang ideologi komunis, sampai niat memberhentikan sejumlah anggota kabinet terlontar dalam ucapan-ucapannya. Hubungan Presiden Wahid dengan TNI pun memburuk. Ia mulai membuka polemik dengan menuduh sejumlah panglima komando daerah militer bakal melakukan kudeta. Gus Dur tak ambil pusing meski langkah dan ucapannya dikritik kalangan DPR. Ia terus bermanuver dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang memancing debat kusir yang tak ada habisnya. Kegemarannya ke luar negeri yang mengundang protes kalangan legislatif juga terus berlanjut. Dalam kurun 21 bulan, Gus Dur melawat paling sedikit 20 kali. Tak heran jika banyak perjalanan menghabiskan Presiden Wahid melampaui anggaran yang disediakan. Lebih dari separuh masa menjadi presiden, Gus Dur banyak berpolemik dengan DPR dan partai politik. Beberapa akibatnya, beberapa menteri tersinggung dan memilih mundur dari jabatannya. Bongkar pasang anggota kabinet pun ikut mewarnai polemik tersebut. Apalagi, pergantian menteri atau pejabat sering tidak didiskusikan dengan wakil presiden Megawati dan pemimpin partai politik yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.